Pada prinsipnya kita semua merasa bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama ya Pak Menteri ya. Pak Menteri dipilih oleh Presiden untuk memberikan yang terbaik lah untuk negara ini dan kita juga dipilih oleh rakyat. Tapi yang harus saya tekankan siang hari ini dengan apa yang dipaparkan Pak Menteri, saya hanya ingin mengingatkan saja kepada Pak Menteri dan seluruh eselon, bahkan seluruh dirjen. Ingat bahwa negara kita ini ideologinya itu Pancasila. Betul. Jadi ada sila kelima yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong para dirjen setiap kali memberikan anggaran dan program, ingat sila kelima ini. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dinyatakan di bumi Indonesia. Kita baru saja merayakan 78 Indonesia Merdeka. Tapi sampai hari ini masih banyak teriakan dari daerah 3T mengenai semua program yang Pak Menteri katakan tadi. Yang paling sangat jarak jauhnya itu yaitu digital tadi itu Pak Menteri, platform digital. Kami daerah-daerah 3T yang tidak terdapat, tidak bisa dijangkau oleh internet. Sampai hari ini kami tidak merasakan itu. Ingat itu. Yang kedua, setelah itu, saya juga ingin mengatakan kepada Pak Menteri, kalau misalnya tahu daerah-daerah 3T membutuhkan jaringan internet, kerjasama Anda dengan Menkominfo bagaimana? Maksud saya, ayo kita sama-sama komitmen bahwa dalam membangun bangsa dan negara ini, kita ada dasar hukumnya Pancasila. Kita berteriak Pancasila, tapi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah ada dalam hati dan nurani kita pada saat kita mau menentukan anggaran untuk Indonesia ini. Saya sangat menyesal sampai hari ini daerah 3T masih sangat jauh dari semua keberhasilan yang tadi dikatakan melebihi target. Lebihnya di daerah mana Pak Menteri? Di daerah-daerah yang baik, tetapi di daerah 3T kurang dan masih kurang. Itu yang saya ingin tekankan. Yang kedua, mengenai guru-guru. Sampai hari ini, guru-guru P3K masih juga menangis. Ada yang sudah diangkat, oke kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada juga yang masih banyak tidak diangkat. Pertanyaan saya, tahu kalau 3T itu membutuhkan guru-guru sangat banyak. Tapi kenapa pemerintah pusat tidak menganggarkan atau memberikan formasi atau memberikan kuota yang lebih besar kepada daerah 3T? Ini yang saya lihat lebih banyak daerah-daerah yang istilahnya masih bisa lah mencukupi. Tapi kalau ini daerah-daerah 3T ini gurunya berteriak semua. Ada yang diangkat, kami bersyukur, tapi sangat sedikit. Apalagi masih banyak yang belum diangkat. guru-guru honor itu ya. Gajinya itu hanya 200.000, mau beli bensin saja tidak sampai ke sekolah. Betul. Apalagi mau biaya anak, istri dan suami. Ini di mana hati? Saya ingatkan Pak Menteri, apapun yang Pak Menteri paparkan, Ibu Bapak Dirjen, tolonglah kalian bantu Pak Menteri itu dengan hati nurani. Waktu mau memberikan anggaran, lihatlah daerah 3T. Guru-guru butuh segera diangkat. Sekolah-sekolah butuh segera dibangun. Masih banyak sekolah rusak. Masih banyak sekolah yang tidak ada laptop. Masih ada sekolah yang tidak ada laboratorium. Masih sangat banyak. Makanya saya mau tanya Pak Menteri punya nggak sih data berapa banyak sekolah yang rusak? Berapa banyak lagi sekolah yang harus diberikan? Berapa banyak guru yang dibutuhkan sekolah? Anak-anak ini akan bertumbuh terus dengan pendidikan yang tidak baik karena apa? Gurunya tidak sejahtera. Iya, betul. Alat-alatnya tidak ada. Pak Menteri mengatakan buku-buku segala macam mana? Nggak ada. Dan terakhir, saya bersyukur ada program Indonesia Pintar dan saya terima kasih sekali. Ada dimulai dari Bang Sen juga sejak 2004 program itu. Sejak Bapak SBY menjadi presiden, program itu diluncurkan di Indonesia. Semua rakyat Indonesia bersyukur. Tetapi mana kita lihat? NTT dan semua provinsi yang 3T yang lainnya. Masih banyak anak miskin yang tidak merasakan itu Pak Menteri. Yang saya heran, kenapa kuota untuk daerah-daerah 3T kok masih sangat dibatasi? Kenapa? KIP juga kemarin saya menangis. Lihat orang-orang miskin yang kemarin masuk ke perguruan tinggi, tinggi sekali. Mereka tidak bisa mendaftar. Mereka orang tuanya tidak bisa membayar. Walaupun kita memberikan UKT, memberikan KIP kuliah. Tapi ketika mereka mendaftar tidak bisa lolos. Bu Anita, perhatikan waktu. Iya Ibu, tapi ini hal penting yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini kenyataan di lapangan. Kita bicara anggaran, bicara program, targetnya melebihi masalahnya Ibu. Targetnya itu melebihi target. Tapi minta maaf, coba Bapak Ibu turun ke bawah dan lihat sendiri. Susah, jadi maksud saya,
Pak Menteri tolong, Wanita, Bapak Ibu tunggu dulu. Dirjen tolong. Wanita, saya riset dulu karena Pak Dede mewakafkan waktunya. Oke, baik, Pak. Bicara 3 menit lagi ya, Bu. Artinya saya yang mau mengatakan, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dede Yusuf. Makasih banyak, Bapak sangat mengerti. Begini Bapak Ibu, masalahnya Bapak Ibu, tangisan ini Pak Menteri, saya minta harap ya Bapak Ibu Dirjen, tolong juga lah bantu Pak Menteri. Ya, PIP, kuotanya sangat sedikit, KIP sedikit, nangis, ada apa ya, terjadi ketidakadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Yang miskin yang lain dapat PIP, yang miskin yang sangat miskin tidak dapat PIP. Dapodik sekolah. Ada anak miskin ditulis di dapodik sekolah. Orang tuanya melebihi penghasilan 20 juta. Padahal pemulung. Saya mau tanya Pak Menteri, tolong ini yang urus data dapodik ini siapa sebetulnya? Operator sekolah mengatakan, Ibu, saya sudah tulis kok bapaknya pemulung. Tapi kenapa tiba-tiba di sistem berubah? 20 juta penghasilan orang tua. Nangis anaknya, nangis orang tuanya. Siapa sebetulnya yang membuat sistem berubah-berubah seperti ini? Oke. Apakah ini kerjaan kementerian? Kalau sampai ini kerjaan kementerian jahat terhadap orang miskin. Orang pemulung kok dibilang penghasilan 20 juta? Bapaknya mamanya pemulung, ditulis PNS. Saya lihat dengan mata kepala, Pak. Kartu keluarganya, saya sampai ke Dukcapil. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebetulnya sih yang mengarang-arang cerita dapodik ini? Oke. Jahat. Saya sangat sedih. Jadi saya minta Bapak Menteri, tolong Bapak perhatikan. Dan saya minta Bapak Ibu Dirjen, tolong ya. Kalau memang kalian, Bapak Ibu ini masih menghargai anugerah Tuhan untuk jabatan yang diberikan, tolong tahu takut Tuhan sedikitlah. Punya pintar sih boleh. Tapi kalau pintar tanpa didasari oleh hikmat, tidak ada gunanya. Terbukti, yang miskin masih tetap menangis. Masih. Kita boleh bangga melebihi target, tapi rakyat menangis karena tidak pernah merasakan apa yang dikatakan melebihi target. Jadi Pak Menteri, saya minta tolong sekali lagi, kita pintar, tapi kalau tidak berhikmat, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk rakyat, dan untuk negara ini. Terima kasih, pimpinan. Oke. Teman-teman, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ini ya, di Komisi 10 ya, Komisi 10 DPR RI. Memang pada kenyataannya di lapangan, begitu banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah yang gedungnya itu sudah rusak. Atapnya sudah bocor, lantainya tanah, bukan semen, tapi tanah. Kursinya sudah busuk-busuk, udah patah-patah. Kemudian mejanya juga demikian. Papan tulisnya, dindingnya udah bolong-bolong. Itu masih banyak di daerah-daerah terpencil, kampung-kampung. Bagaimana kita mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi generasi penerus yang membawa perubahan bagi bangsa dan negara kita? Bangsa ini akan maju. Kalau generasi itu tidak diperhatikan dengan baik, pendidikannya diabaikan, sekolahnya tidak dibangun. Jadi kalau dia bilang ada kelebihan anggaran, bukan kelebihan anggaran, kelebihan target ya, dari apa yang sudah ditargetkan, ya itu semua kelebihannya di daerah mana gitu loh. Di daerah Jakarta, ya, di daerah kota. Ini loh di daerah-daerah terpencil, ada sekolah-sekolah yang rusak, bahkan ada guru, satu sekolah itu hanya 2 guru. Nggak ada guru. Gimana orang mau jadi guru? Gajinya kecil. Masih mending 200.000 tadi itu. Ada yang nggak bisa dibayar. Dan guru itu volunteer, dia memberikan dirinya tanpa digaji karena sekolah nggak mampu bayar. Gimana semangat orang mengajar kalau dia sendiri perutnya lapar, keluarganya tidak tercukupi kebutuhan jasmani mereka. Nggak ada beras di rumah. Ya ditinggalin lah. Dia kerja, dia jualan di pasar. Daripada jadi guru gajinya nggak ada.
Jadi pendidikan kita memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu ini, saya sangat setuju. Ini harus kita perhatikan dunia pendidikan ini. Ya, dunia pendidikan ini adalah aset untuk bangsa dan negara kita. Ke depan bangsa ini kalau begini terus ya tidak akan bisa maju lah. Masih ada masyarakat yang pasti akan terbelakang pendidikannya. Kenapa? Karena nggak merata, nggak ada keadilan sosial bagi seluruh. Yang ada keadilan sosial bagi mereka yang ada di kota. Keadilan sosial bagi mereka anak pejabat. Keadilan sosial bagi mereka anak PNS, PNS. Guru-guru honor, guru-guru volunteer, bagaimana anak-anak mereka? Para petani yang nggak punya duit, bagaimana? Para nelayan, anak-anak mereka sekolah, nggak dikasih fasilitas, nggak ada dukungan dari pemerintah, kementerian yang berkaitan. Jadi ya bersyukur ada ibu ini luar biasa sih menurut saya hanya sangat disayangkan tadi waktunya itu sangat dibatasin sama ketua sidang ya. Harusnya dia bicara lebih banyak lagi. Hajar tuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tuh. Hajar tuh dirut-dirut tuh. Ya, dirjen-dirjen itu hajar tuh. Kasih shock terapi dulu. Di muka umum disampaikan keadilan sosial tapi nggak berkeadilan dalam prakteknya. Sangat disayangkan sih. Ya, di daerah-daerah itu teman-teman, guru-guru honor, ya guru-guru honor, bahkan ada guru-guru juga yang guru volunteer. Hujan mereka terobos. Bukan pakai kendaraan, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Kenapa? Karena jalannya belum beraspal. Jalannya masih tanah, guys. Lebar jalannya berapa? Lebar jalannya itu selebar bahu manusia segini. Kiri kanan rumput. Nggak ada jalan. Guru itu tinggal di mana? Di gubuk, di pondok. Mereka tinggal situ. Nggak punya rumah besar. Nggak ada rumah. Orang di kampung, di pedalaman. Gimana siswanya? Ya sama gitu. Jadi kalau hujan, mereka harus menerobos hujan, basah-basah. Nggak pakai sepatu, dari mana sepatunya? Kalau ada sungai, mereka harus menyeberangi sungai yang tanpa jembatan. Mereka berenang. Untuk menyeberangi itu. Nyawa taruhannya bukan main. Nah, elit-elit politik yang bermain, yang korupsi-korupsi, di mana hati nuraninya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pedalaman itu, Pak, Bu, ya, Anda perlulah pergi ke pedalaman sekolah-sekolah yang sudah rubuh itu, hampir rubuh, hancur. Banyak. Saya pernah ke pedalaman soalnya. Saya pernah lihat sekolah-sekolah yang buruk. Saya juga punya teman yang guru honor di desa. Gajinya, Pak, 300.000. Ya, gajinya kecil. Jadi kalau target melebihi target, target apaannya? Belum ada target, belum sampai targetnya itu kalau keadilan itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Gitu dong mikirnya. Masih banyak daerah-daerah yang sekolahnya rusak, bocor, atapnya bocor, dindingnya bocor. Lantainya pakai tanah loh, Pak. Tanah, ya kan? Dan generasi kita dibimbing di situ. Masa depan bangsa ada di situ. Gimana kita bisa bersaing dengan negara-negara lain? Pendidikan mereka udah teknologi, Pak. Kita apa? Gedung sekolahnya aja begitu.
Gaji gurunya aja begitu. Ya, kesal sih kalau lihat tadi apa namanya arah pembicaraan di sidang Komisi 10 ini. Harusnya banyak ibu-ibu seperti ibu ini, bapak-bapak yang bersuara, ibu-ibu yang bersuara, kejar tuh menterinya. Anda kan wakil rakyat, Anda dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat yang kecil untuk bersuara. Suara kami nggak nyampe Pak ke sana, ke kementerian, nggak nyampe ke dirut-dirut, ke dirjen-dirjen, nggak nyampe Pak. Jadi anggota DPR RI ini, ya itulah harapan kami sebagai masyarakat untuk bisa memperjuangkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami begitu. Jangan mengecewakan harapan masyarakat. Untuk ibu ini yang bersuara tadi luar biasa, kita support dan kita berikan applause yang luar biasa. Kita dukung terus. Saya nggak tahu ibu ini kepilih lagi nggak ya jadi anggota DPR. Mudah-mudahan kepilih lagi. Jangan lihat dari partai mana, tapi lihat dari sikap dia terhadap kemajuan generasi kita, terhadap pendidikan. Ya, kita harapkan bisa ada sebuah terobosan nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, kalau begini-begini terus ya 2045 itu hanya mimpi semata kita menjadi Indonesia emas. Di 2045 nanti Indonesia merdeka 100 tahun loh ya. Dan harusnya bonus demografi itu kita tuai di masa itu nanti. Tapi kalau pendidikannya seperti ini tadi ya nggak akan bisa ya.